menindaklanjuti hasil rapat Asisten 2 Setda Maluku Meikal Pontoh dengan pihak Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. FX Suharjo bersama perwakilan Rumah Sakit Alternatif COVID-19, LPMP dan LPPP, maka dilaksanakan konferensi pers yang bertempat di Hotel Grand Avira, Senin 9 Januari 2023. Hadir pada konferensi pers tersebut Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Faradila Atamimi, Dr. Eka Purwanto, Direktur Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. FX Suharjo, Mega Aziza selaku penanggung jawab Rumah Sakit Alternatif LPMP, Shirley perwakilan penanggung jawab Rumah Sakit Alternatif LPPP, perwakilan tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Alternatif LPPP dan LPMP, beserta unsur terkait lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Atamimi mengatakan tujuan dari dilaksanakan konferensi pers ini untuk sama-sama menyelesaikan permasalahan pembayaran nakes. Ia juga mengatakan berdasarkan pertemuan yang telah dilakukan, pihak Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. FX Suharjo akan bertanggung jawab membayar jasa tenaga kesehatan COVID-19 Rumah Sakit Alternatif LPMP dan LPPP dari biaya operasional Rumah Sakit Angkatan Laut dikarenakan dana Rumah Sakit Alternatif tidak bisa lagi diserap. Namun ujar Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Maluku akan perlu beberapa waktu untuk pembayaran jasa nakes dikarenakan ada revisi DIPA dan dari pihak Rumah Sakit Alternatif sudah berkoordinasi dan telah menerima keputusan yang diambil. Maksud dari konferensi ini adalah untuk menjelaskan duduk perkaranya sudah sampai di mana saja perjuangan adik-adik, perjuangan kami di Dinas Kesehatan di pemerintah Provinsi Maluku dan perjuangan bapak-bapak dari Rumah Sakit FX Suharjo ini dalam melaksanakan pembayaran jasa nakes COVID-19. Artinya dengan duduk bersamanya kami di sini berarti kami semua yang ada di sini ikut berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan pembayaran jasa nakes tersebut. Di Dinas Kesehatan dalam hal ini mewakili pemerintah Provinsi Maluku, kami juga menjadi moderator pada hari ini berusaha menengahi Rumah Sakit COVID Alternatif COVID-19 LPMP dan LP3 dan Rumah Sakit FX Suharjo Lantamal Halong sebagai rumah sakit pengampu. Mereka akan bertanggung jawab membayar jasa nakes COVID-19 Rumah Sakit Alternatif LPMP dan LP3. Mereka membayarnya dari operasional rumah sakit mereka sendiri karena dana yang tadinya milik Rumah Sakit Alternatif tidak bisa lagi diserap karena seperti yang tadi sudah disampaikan, dan mereka membayarnya dari dana operasional rumah sakit mereka sendiri. Kemudian tetap akan perlu beberapa waktu karena perlu revisi DIPA. Ini adalah hal yang umum terjadi pada pemerintahan di semua lini ya, bukan saja di Kementerian Angkatan Laut tapi juga di pemerintahan juga seperti itu. Jika kita hendak melakukan suatu kegiatan itu tidak ada di dalam DIPA, maka kita harus melakukan revisi DIPA, dan revisi DIPA biasanya selalu membutuhkan waktu. Untuk itu kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak dari Rumah Sakit Alternatif. Ada kesepakatan dari tenaga kesehatan karena kami juga memaklumi ini adalah anggaran operasional, maka ada kesepakatan antara Nakes dan Dinas Kesehatan untuk bersedia sesuai dengan kemampuan dari Rumah Sakit Lantamal. Dan pada Jumat kemarin, minggu kemarin sudah ada kesepakatan yang sudah dituangkan dalam surat pernyataan mewakili tenaga kesehatan dari LPMP untuk bersepakat bersedia menerima pengembalian jasa tenaga kesehatan dan Lantamal sesuai dengan kemampuan Lantamal yang sudah dituangkan dalam surat pernyataan. Pada prinsipnya kami dari Rumah Sakit Alternatif BP3 sudah sepakat bersama-sama ketika pertemuan kemarin, dan sudah dibicarakan oleh Dr. Mega selaku penanggung Direktur Rumah Sakit Lapangan LPMP. Kami menambahkan mungkin dukungan juga dari Pemda untuk mempercepat proses revisi ini supaya tidak terlalu lama barangkali dari kami. Terima kasih. Aksi kami kemarin itu juga bukan karena suatu emosional, tidak, tapi karena untuk mendapat titik terang. Puji Tuhan, aksi yang kita lakukan akhirnya ada suara dari pihak Lantamal untuk Katong bahwa akan dibayarkan, hanya meminta waktu. Oke, Katong
memang manusia mempunyai keterbatasan, hati juga, mau bilang emosi, sabar, tapi memang saya sabar karena sudah di tahun 2020, bukan baru 2023. Tetapi yang beta tegaskan saat ini, kemarin waktu pertemuan di dinas untuk surat pernyataan itu bahwa akan direalisasi pada bulan Mei. Harapan kata semua, semoga di bulan Mei kita punya hak-hak yang selama ini kita perjuangkan akan terrealisasi, walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita terima, apa yang kita dapat dari pemerintah pusat maupun daerah. Tetapi itulah rezeki yang Tuhan kasih, karena kita juga kerja bukan dengan niat tapi dengan hati yang tulus, membantu menolong sesama. Itu saja. Terima kasih. Jadi intinya sebenarnya adalah sudah tidak ada masalah lagi di sini. Nakes kemarin mereka bersuara karena mungkin merasa tidak didukung, tidak ditopang, tetapi sebenarnya kami di pemerintah provinsi maupun di Rumah Sakit Angkatan Laut kami juga berusaha. Tidak akan ada hari ini kalau tidak ada hari kemarin. Jadi tidak akan ada buah hari ini kalau tidak ada perjuangan kita bersama-sama, masing-masing melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing sampai dengan hari ini. Jadi ini adalah buah dari seluruh perjuangan baik nakes di lapangan, kami pemerintah yang mewakili pemerintah provinsi di kantor, dan kemudian Angkatan Laut juga di tempat mereka. Jadi tidak ada yang tidak melakukan tugas pada saat ini ya. Jadi alhamdulillah hari ini saya hanya ingin menyebutkan dan ingin menyampaikan kepada masyarakat seluruhnya, masyarakat Maluku terutama, bahwa urusan ini telah selesai, hampir selesai dan sudah mendapatkan titik temunya. Tinggal menunggu urusan waktu saja. Bila mana urusan revisi DIPA dari Angkatan Laut selesai dan pembayaran jasa nakes COVID-19 untuk LPFP dan untuk LP3 akan segera direalisasikan. Ini juga menjadi tanggung jawab kita semua untuk benar-benar menjaga, benar-benar menjaga supaya ini bisa terjadi atau supaya ini bisa terlaksana. Jadi kalau saya memberikan gambaran, revisi DIPA biasanya selesai pada 2-3 bulan setelah kita memasukkan usulan revisi. Itu beda kalau di provinsi bisa sampai kita punya jadwal. Nah, jadwal itu tidak bisa kita bilang per 1 Mei akan segera diselesaikan, tidak bisa seperti itu. Jadi kita paling range antara 2 sampai dengan 3 bulan. Kami tidak akan mampu untuk menyatakan bahwa tanggal segini, bulan segini akan revisi terlaksana. Tidak ada yang seperti itu karena kita semua berproses dan proses selalu membutuhkan waktu.